Selamat malam, jumpa lagi. Saya percaya malam hari ini saudara adalah anak Tuhan. Selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Saya percaya saudara ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kekuatan Tuhan, ada dalam kesehatan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sambil menunggu hambanya Bapak Pendeta Hendra Timpal dari tanah Ambon. Haleluya. Orang nomor 1 di Maluku untuk Gereja Pantai Kosta di Indonesia periode 2017-2022. Kita akan mengundang hambanya akan bergabung malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan beri aplaus ketika beliau masuk dalam acara Suka-Sukamu dimanapun saudara yang selalu setia. Mari kita beri aplaus buat hambanya. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Haleluya. Sehat. Puji Tuhan. Hanya oleh anugerah dan Yes. kemurahan. Oke. Waduh. Sekali Maaf. Kedengaran suara. Halo Pastor, kedengaran? Halo. Iya, kedengaran suara saya? Sangat kedengaran. Oke. Puji Tuhan. Saya percaya sekali lagi terima kasih buat kesempatan Pastor bisa hadir di acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya. Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Haleluya. Pastor, sebelum Pastor akan berbagi dan memperkenalkan, kita berdoa dulu, Pastor ya. Siap, puji Tuhan. Oke. Bapak kami bersyukur malam hari ini bagi kami berjumpa lagi dengan suci suka-suka Tuhan. Kami berdoa biarlah kami hambamu untuk benar maupun apa yang kami sampaikan malam hari ini dan Tuhan langsung maupun dalam nama Tuhan. Ya. Dengan Pastor tema kita malam hari ini adalah wow. Haleluya. Silakan Pastor. Silakan. Puji Tuhan. Selamat malam, salam dalam sukacita Yesus Kristus. Saya sangat berterima kasih kepada owner Suka-Sukamu Tuhan, sahabat saya, Pendeta Aldi yang luar biasa. Saya berterima kasih pada malam hari ini saya didaulat diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan sudah itu dari sini. Saya berterima kasih. Kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Saya akan ambil sesuatunya promesi Tuhan. Saya akan ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22 mulai. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Begini kata Alkitab, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Saya baca ulang, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Amin. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya akan pertegas pembacaan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dengan kisah di Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja Samuel maksud saya pasal 23 ayatnya yang pertama. Sangat sinonim bunyi Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dan kitab 2 Samuel pasal 23 ayatnya yang pertama. Mulai begini kata Alkitab, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Tutur kata Daud anak Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi Israel. Kita kembali pada naskah kita tadi. Waktu pelayanan penginjilan Paulus, satu waktu dia berada di rumah ibadat di kota Antiokhia. Pada orang-orang yang beribadat, dia menyampaikan Injil, dia menyampaikan firman Tuhan, mulai dari sejarah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kita lokalisir sesuai dengan tema kita, pada masa setelah hakim-hakim. Kita tahu hakim yang terakhir adalah Nabi Samuel. Setelah Nabi Samuel akan menyelesaikan tugas pelayanan sebagai seorang nabi dan hakim bagi bangsa Israel, maka orang Israel meminta seorang raja. Ini pendahuluan ayat 20. Orang Israel meminta seorang raja. Itu dicatat dalam kitab 1 Samuel. Walaupun sebenarnya Allah tidak berkeinginan, Allah tidak berkehendak bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang raja. Tetapi karena permintaan yang mendesak, permintaan yang amat sangat dari bangsa ini, maka Allah memberikan raja bagi bangsa Israel. Walaupun saya ulang, Tuhan tidak berkenan bangsa Israel ini dipimpin oleh seorang raja. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak berkehendak. Tapi karena permintaan yang mendesak, maka Tuhan memberikan. Itu dijelaskan dalam ayatnya yang ke-21. Kemudian mereka meminta seorang raja. Mereka, bangsa Israel, setelah masa hakim-hakim meminta seorang raja. Maka Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Waktu mereka meminta, ya Allah mendengarkan dan mengabulkan dan memberikan seorang raja. Raja itu bernama Saul anak Kisi dari suku Benyamin. 40 tahun dia menjadi raja. Amat disayangkan raja yang diminta ini secara tragis dan menggenaskan dia dan anak-anaknya pahlawan yang agak perkasa dalam perang kutukan dengan orang ini. Dia tewas di Bukit Gilboa. Setelah dia menyelesaikan masa pemerintahan selama 40 tahun, ayat 22, Alkitab berkata, Allah yang mengangkat. Jadi kalau raja yang pertama, inisiatif manusia, inisiatif bangsa Israel, inisiatif orang Israel pada masa itu. Dia menjadi raja, tapi sangat tragis akhir daripada hidup raja yang diminta ini. Ayat 22 menjelaskan, kemudian Allah mengangkat. Allah, artinya inisiatif itu dari Tuhan. Allah yang berinisiatif, dia mengangkat, dia Daud menjadi
raja mereka. Kenapa? Saya belajar kenapa Allah yang berinisiatif, kenapa Allah yang mengangkat Daud dari pihak Tuhan. Ternyata itu dijelaskan dalam ayat yang ke-22 bahwa Tuhan mendapati, jadi Tuhan melihat Daud, orang yang dia angkat itu, kalau saya sederhanakan bahasanya, orang yang berkenan kepada Tuhan atau orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Allah mengangkat Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Daud melakukan firman Tuhan. Kalau kita flashback, kita lihat ke belakang tentang Daud, seorang anak muda, anak Isai dari Bethlehem Efrata. Sebenarnya dalam proses Daud itu disiram menjadi seorang raja, dia tidak dinominasikan baik oleh Nabi Samuel, oleh ayah kandungnya Bapak Isai, dan oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Saul sudah ditolak oleh Tuhan, maka Tuhan menyuruh Samuel supaya pergi urapi salah satu anak dari Isai. Salah satu anak dari Isai di Bethlehem Efrata. Waktu Samuel tiba di rumah Isai, Bentar, ya ulang untuk bisa gabung. Apakah jaringan malam hari ini? Ya, Oke, saya lanjut. Ke depan sedikit. Bisa, saya lanjut. Boleh. Waktu Samuel ke rumah Isai, dia bercerita dengan Isai apa maksud kedatangannya. Lalu Isai memperlihatkan kepada Samuel semua anak-anaknya. Mulai dari anak yang sulung sampai mata Samuel sempat tertipu. Lalu Samuel diperingatkan oleh Tuhan bahwa manusia melihat apa yang ada di depan mata, melihat lembaga manusia, tapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat, memang Dia Allah yang Maha Tahu, Dia melihat sampai kedalaman hati. Lalu Dia berkata kepada Isai bahwa semua anak-anak ini ditolak oleh Tuhan. Harusnya itu kesempatan untuk Isai memperkenalkan bahwa dia masih memiliki salah satu orang anak. Tapi inisiatif kembali dari Samuel. Apakah tidak ada yang lain? Ada, cuma dia masih muda. Dia berada di padang Efrata. Samuel berkata bahwa kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Waktu Saul datang masih muda, kemerah-merahan, anak kemarin. Tuhan berkata, Samuel, inilah dia, dan urapilah dia. Urapilah. Tuhan berkata kepada Samuel, urapilah dia, inilah dia, dan urapilah dia. Dan sejak Daud diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi, benar kata Alkitab, bahwa Tuhan itu, dia adalah Allah yang mempunyai otoritas atas segala-galanya. Saya teringat waktu Daud akan mengakhiri masa pemerintahannya, dia mengumpulkan semua perwira-perwira, pejabat-pejabat Israel, pembesar-pembesar Israel, dan dia berkata di hadapan Tuhan, ya Tuhan, menyembunyi kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan, kemuliaan, pangkat, jabatan, kekayaan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi punya Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana hati Daud. Dan selama masa pemerintahannya selama 40 tahun, lepas dari kecurangannya,
Daud itu dalam kesaksian pada nats yang telah kita bacakan tadi, seorang yang diangkat oleh Tuhan, pemazmur yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Daud dinaikkan, dipromosikan oleh Tuhan, tidak ada yang lain. Sangat sederhana kata Rasul Paulus kepada orang percaya yang ada di kota Antioquia, bahwa selama Daud hidup, dia melakukan firman Tuhan. Kita lihat promosi Tuhan bagi Daud dalam kitab Wahyu kepada jemaat yang ada di kota Philadelphia. Kota ini ada 7 jemaat yang mendapatkan surat di Asia Kecil. Salah satu adalah jemaat yang ada di kota Philadelphia. Ada honor, ada kehormatan yang diberikan kepada Daud. Dalam kepada jemaat yang ada di kota Philadelphia dikatakan inilah firman dari dia, yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ada kehormatan. Kunci Daud. Kunci itu menunjuk kepada kuasa, alat untuk membuka dan menutup pintu. Jika aku membuka, tidak ada yang bisa menutupi. Jika aku yang menutup, tidak ada yang membuka. Jadi luar biasa. Hidup Daud diangkat oleh Tuhan karena Daud melakukan firman. Haleluya. Tuhan memberkati. Wow. Luar biasa, Pastor. Begini. Tadi kita sudah bahas bagaimana Daud ketika Tuhan mempromosikan dia. Ya. Beda dengan Saul adalah dipakai oleh bangsa Israel untuk menjadi seorang raja. Ya. Tapi bagaimana proses dari orang Daud untuk dipromosikan oleh Tuhan, sedangkan Saul sendiri, Samuel sendiri sebagai hamba Tuhan bisa tidak mengerti ketika dia melihat anak-anak Israel. Ia menjadi alasan kita untuk menjadikan untuk mengatur promosi bagaimana, Ustaz? Bagaimana? Ya. Kan kalau kita melihat bagaimana Daud dipromosikan oleh Tuhan, ya kan? Ya. Kita lihat Samuel, seorang hamba Tuhan aja bisa salah loh melihat anak-anak Israel. Ya kan? Ketika dia melihat anak-anaknya Saul, pemikirannya wah ini pasti lihat. Tetapi yang terjadi bukan kakak-kakaknya untuk pemandangan orang hamba Tuhan. Bisa apa yang membuat Samuel bisa salah melihat? Halo, bagaimana? Gini Pastor, kan kalau kita melihat bahwa Daud ini yang tidak dihitungkan saja, tidak diperhitungkan dari kakak-kakaknya. Ya. Tetapi Tuhan mempromosikan Daud menjadi seorang raja dari kakak-kakaknya. Kalau kita melihat ketika Samuel datang ke rumah Israel, Daud ada di ladang. Ya. Samuel sudah berpikir pemandangan seorang hamba Tuhan pasti ini kakak-kakaknya. Akhirnya salah juga. Apa yang membuat bisa salah sebagai hamba Tuhan hari-hari ini? Samuel bisa salah loh kalau kita lihat. Menurut pandangan Pastor gimana? Seorang hamba Tuhan dia harus peka dengan suara Tuhan. Seorang hamba Tuhan memang dia harus benar-benar bergaul karib dengan Tuhan. Supaya setiap keputusannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita mengambil keputusan tidak bertanyakan Tuhan, tidak ada hubungan yang intim, tidak dekat dengan Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, maka kita akan salah dalam mengambil keputusan. Sebab itu setiap keputusan yang akan kita ambil, kita harus selalu bertanyakan Tuhan. Kita harus selalu bertanyakan Tuhan.
Makanya sebagai pelayan Tuhan kita itu harus peka. Kita harus peka dengan suara Tuhan supaya keputusan kita itu selalu tepat. Harus peka dengan suara Tuhan. Kita bisa peka dengan suara Tuhan waktu hubungan kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita suka bergaul karib dengan Tuhan. Maka kita akan peka. Kita akan bisa tahu apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan, dan apa keinginan Tuhan. Harus peka, bergaul karib dengan Tuhan. Menurut saya seperti itu. Luar biasa. Keimanan dengan Tuhan sebagai hamba untuk kita dapat mengerti hati Tuhan. Ya, untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Maka kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, semua keputusan kita itu akurat. Keputusan kita itu tepat. Dalam sejarah Daud menjadi raja, banyak catatan Alkitab. Menghadapi kesukaran dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting, Daud selalu bertanyakan Tuhan. Dan waktu Daud bertanyakan Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Sehingga semua keputusan Daud itu selalu tepat. Satu kali dia berperang dengan orang Filistin. Daud bertanyakan Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Yaitu karena keintiman Tuhan, sehingga keputusan itu akurat. Waktu orang Filistin datang, menyerang, dia tanya, apa yang harus aku perbuat? Tuhan berkata kepada Daud, frontal. Perang terbuka, fight. Maka Daud langsung turun dan berperang secara frontal dengan bangsa Filistin, dengan pasukan Filistin. Alkitab berkata, Daud mendapatkan kemenangan. Beberapa waktu kemudian, orang Filistin pun datang kembali menyerang. Maka Daud kembali bertanyakan Tuhan, membangun komunikasi hubungan dengan Tuhan. Dia tidak mau jadikan pengalaman waktu dia pertama kali berperang melawan orang Filistin sebagai alasan untuk dia melakukan hal yang sama. Dia bertanyakan Tuhan. Lalu jawaban Tuhan tidak seperti jawaban pertama. Jawaban Tuhan buat gerakan manuver, gerakan melingkar. Jadi kalau kita bertanyakan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil yang akurat. Tuhan berkata buat gerakan melingkar. Daud tidak melakukan lagi perang secara frontal, tapi dia membuat gerakan melingkar. Maka kata Alkitab, Daud mendapatkan kemenangan yang besar pada waktu itu. Amin. Jadi kalau kita dalam mengambil keputusan, dalam kita sebagai pelayan Tuhan, maksud saya dalam kita mengambil keputusan, itu kita harus bergaul karib dengan Tuhan, bertanyakan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita bertanyakan Tuhan, Tuhan memberi jawab, maka hasilnya pasti akurat. Tidak akan Luar. Jadi keimanan kita dengan Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan mempromosikan itu memang bagaimana kita harus dengan Tuhan supaya bisa mengerti suara Tuhan. Ya. Ini sejarah bahwa ketua majelis daerah termuda di Indonesia adalah saudara Walau Pemerintahan kalau saya tidak salah. Ya kan? Saya menjadi pertanyaan, Bapak bisa menjadi cerita awal sampai Bapak jadi orang nomor 1 GPDI di Maluku. Sehingga Tuhan promosikan. Jabatan itu bagi saya punya Tuhan. Dan setiap kita manusia, menurut Alkitab kita kesaksian Daud dalam kitab Mazmur 139 bahwa masih menjadi bakal bayi, ini saya khotbah pada hari Minggu di gereja, masih menjadi bakal bayi, engkau telah memperhatikan aku. Masih dalam bakal bayi. Jadi hidup kita ini semua ada dalam tangan Tuhan. Bagi saya jabatan itu amanah. Jabatan itu kepercayaan Tuhan.
Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan mau memberkati kita dengan jabatan, yang pasti Dia beri. Ditanya hal seperti ini, saya memberi jawaban. Bagi keputusan untuk menjadi ketua majelis daerah, saya tahu jikalau Tuhan berkenan pada waktu itu keputusan yang amat berat bagi saya. Ada masalah moral yang luar biasa berperang dalam hidup saya waktu mengambil keputusan menjadi ketua majelis daerah. Saya mau bersaksi, waktu saya mau ambil keputusan apa mencalonkan diri menjadi ketua majelis daerah, saya berpuasa 1 minggu. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya tutup pada hari Sabtu. Kira-kira 7:30 pas 7:30 malam ibadah pemuda di gereja kami, doa saya dalam 1 minggu itu cuma 2. Kalau istri mengizinkan, istri merestui saya maju, berarti saya berkomitmen untuk maju. Tapi kalau istri tidak mengizinkan saya untuk maju, dia akan berkata tidak. Saya tidak mau memaksa diri, saya bertanyakan Tuhan. Saya bertanya Tuhan. Lalu kira-kira 7:30 saya masuk kamar, saya berdoa. 7:30 malam. Kurang lebih setengah jam saya berdoa, istri saya juga masuk. Dia tidur, saya selesai amin, saya tidur bersama-sama. Lalu saya tanya, Mama, di tengah-tengah situasi persiapan kita menghadapi musda, saya cuma mau tanya, Mama merestui Papa maju? Karena saya tahu jabatan ini jabatan ini berat, tidak mungkin dengan kekuatan saya. Jabatan ini membutuhkan dukungan moral dan psikologis. Lalu waktu saya tanya, puji Tuhan, saya berkata, saya siap mendukung. Tapi saya dahulu dengan berpuasa selama 1 minggu. Dan waktu saya menyatakan siap mendukung, Pastor, suara kurang jelas. Jadi, saya puasa selama 1 minggu dalam menghadapi pemilihan ketua majelis daerah. Puasa 1 minggu itu cuma satu yang saya doakan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan saya maju, istri saya merestui. Setelah 1 minggu saya berpuasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Malamnya saya berdoa, saya tanya ke istri, dan istri saya merestui untuk saya maju sebagai calon ketua majelis daerah. Jadi saya bertanyakan Tuhan, supaya keputusan tidak salah. Wow. Jadi memang sebelum pemilihan juga sudah berdompet promosikan. Sekarang sudah jadi pastor orang nomor 1 untuk organisasi GPD. Apa yang harus lakukan hari-hari ini? Yang sedang selama beberapa tahun ini, apa yang pastor kan Tuhan sudah promosikan. Pasti Tuhan mengangkat kita dengan satu tujuan. Ya kan? Tidak mungkin Tuhan mengangkat kita untuk sesuatu itu tidak punya tujuan. Hari ini apa yang menjadi kepekaan seorang pastor Hendra tujuan untuk Maluku khususnya? Halo, halo. Kan sekarang Pastor Hendra berkata bahwa Pastor Hendra lagi berdoa selama hari sebelum terpilih, dan hari ini Pastor Hendra sudah terpilih sebagai ketua majelis daerah memimpin periode 2022. Artinya Tuhan sudah menempatkan Pastor Hendra di satu jabatan. Tadi Pastor Hendra bahwa jabatan itu hanya amanah. Ketika Tuhan mempercayakan, kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan, tidak mungkin Tuhan tidak punya tujuan dan visi buat kita. Apa yang menjadi visi Pastor Hendra dan visi Tuhan untuk Maluku? Sesuai dengan visi misi saya, itu
itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi total. Kita harus sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus kembali kepada kita. Kenapa kita dipanggil oleh Tuhan? Kenapa kita dipanggil oleh Tuhan? Kita harus melayani sesuai dengan skema Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan saya pimpin di Maluku saat ini, setiap kali kunjungan-kunjungan, yaitu saya ajak supaya kita melayani menurut skema Tuhan. Kita melayani menurut mau Tuhan. Kita melayani menurut apa yang Tuhan perkenankan. Sehingga hampir setiap kali ibadah-ibadah itu, saya di dalam pelayanan firman akhiri dengan pujian Pantekosta yang sudah amat dulu, yang agak jarang dinyanyikan. Ku mau hidup turut dengan kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Jadi saya menginginkan, saya mendorong teman-teman gembala ya, untuk kita melayani menurut mau Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Kalau kita melayani menurut kehendak Tuhan, pasti kita akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan. Wow. Jadi memang yang bertujuan bagaimana kita hamba Allah, bagi orang-orang yang malu dalam kita kembali pada panggilan Tuhan menurut apa yang menjadi rencana Tuhan ya. Ya, amin. Ya. Pastor, yang menjadi pertanyaan adalah Tuhan bertanya, semua tidak ada orang pun yang tidak mau dipromosikan oleh Tuhan. Halo, gimana? Semua siapapun kita semua mau dipromosikan, betul kan? Ya, amin. Ketika kita bekerja dalam apapun, dalam di satu kantor, orang pun rindu dipromosikan. Amin. Ya. Tadi saya katakan promosi dalam organisasi gereja untuk melacak, karena saya katakan malam hari ini bukan hanya hamba Tuhan yang menonton secara kebutuhan. Bapak Serendra, apa yang menjadi suatu panduan buat Tuhan supaya benar-benar mereka ketika mereka promosikan Tuhan bisa kadang-kadang ketika sudah dipromosikan Tuhan tidak jadi direktur, kadang-kadang ada panggilan bisa lupa Tuhan. Apa yang menjadi peran Serendra jemaat umat Tuhan ketika Tuhan angkat? Halo. Ya. Pastor. Ya. Ini kan saya katakan bahwa kita di sini yang nonton bukan hanya hamba Tuhan. Ada jemaat. Semua jemaat punya doa gembala Tuhan on supaya saya berhasil, ya kan? Supaya naik jabatan. Akhirnya doa dijawab, Tuhan promosikan. Bagaimana mereka untuk Tuhan, kadang-kadang ketika Tuhan promosikan paling banyak, ya, seringkali lupa sama Tuhan. Ya, kalau istilah yang saya pelajari itu labila kabila. Bilang lain, kenyang bilang lain. Labila kabila, lapar bilang lain, kenyang bilang lain. Waktu masih dalam proses awal, beda dengan setelah dia mendapatkan jawaban terhadap doa-doanya. Jadi seringkali jemaat mengalami apa yang namanya inkonsisten.
inkonsisten. Maka pelayanan yang kontinuitas dari gembala itu sangat penting. Pelayanan pertama, pelayanan kontinuitas yang terus-menerus dari gembala terhadap umat Tuhan itu sangat penting. Untuk terus mengingatkan dia. Untuk terus mengingatkan dia. Dan yang kedua, dari yang bersangkutan. Orang yang sudah mendapatkan, merasakan promosi Tuhan. Saya selalu bilang ke jemaat yang Tuhan titipkan dalam kitab Mazmur 103. Berkaitan dengan lapar bilang lain, kenyang bilang lain. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai batinku. Pujilah Tuhan hai hatiku. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi jemaat itu perlu terus-menerus untuk hidup dekat dengan Tuhan. Untuk hidup membaca terus firman Tuhan. Untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Untuk rajin berdoa, rajin berpuasa. Kalau resep ini ada kepada jemaat, kepada anak Tuhan, maka waktu dia memulai usaha, bisnis, pekerjaan, sampai dia merasakan dipromosikan, diangkat, ditingkatkan oleh Tuhan, dia tidak akan pernah melupakan Tuhan. Dia akan ingat bahwa semua yang dia peroleh, semua yang dia nikmati, semua yang dia alami, itu kasih karunia Tuhan, titipan Tuhan. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemegahan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Itu saya kira. Untuk menjaga apa yang Tuhan telah beri, itu sifat yang konsisten dari orang yang sudah diangkat oleh Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi hari-hari yang dilalui dan dijalani, hati ini pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Seperti Raja Daud, seorang pemuji yang disukai oleh Tuhan. Begitu saudara. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan ya. Ya, jangan pernah melupakan. Pastor Hendra, sambungnya lagi. Saya semua orang tidak mungkin kalau dia sekedar sampai pada promosi 3. Dia maunya sampai di promosi 2. Makin naik, kan? Itu manusia. Hari ini Pastor Hendra menjadi ketua RT Maluku. Apakah hanya sampai menjadi ketua MD Maluku atau masih ada kerinduan supaya promosi bisa jadi ketua majelis kita? Jabatan itu punya Tuhan. Jabatan itu milik Tuhan. Saya katakan tadi, kita melayani menurut skema Tuhan. Kita hidup menyenangkan Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang lain itu urusan Tuhan. Ya. Jadi urusan menurut Alkitab, saya kutip beberapa ayat dalam kitab Ulangan pasal 28. Mulai dari Ulangan pasal 28. Ayat pertama, ayat kedua, dan selanjutnya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Semua berkat akan datang. Termasuk, aku akan mengangkat engkau. Aku akan membuat engkau naik, bukan turun. Aku akan menjadikan engkau kepala, bukan ekor. Itu lanjutan, dan itu paket dalam kitab Ulangan pasal 28. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan. Jadi kunci, kita jemaat, kita hamba Tuhan, hidup itu menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berintegritas, artinya hidup yang melakukan apa yang kita katakan. Hidup yang melakukan apa yang kita ajarkan. Banyak kali kan orang hebat berbicara, hebat mengajar, hebat menganjurkan, tapi tidak hebat dalam mengaplikasikan. Tidak hebat dalam menerapkan apa yang dia ajar. Tidak hebat di dalam mengejawantakan apa yang dia sampaikan. Jadi kunci siapapun kita hamba Tuhan, kita jemaat, kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Bagi kita rekan-rekan pelayan, bukan masalah apa yang kita ajarkan, bukan masalah apa yang kita sampaikan, tapi bagi Tuhan, apa yang kita kerjakan. Apa kita melakukan apa yang Dia firmankan. Waktu kita melakukan apa yang Dia firmankan, saya ingat Ulangan pasal 28. Jikalau engkau melakukan dengan setia, melakukan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Kalau melakukan dengan setia. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 23. Kalau Ulangan 28, segala berkat ini akan datang. Artinya dia datang. Tidak kita tidak kasakusuk. Jabatan punya Tuhan. Waktu kita berkenan kepada Tuhan, jabatan itu datang. Amin. Ulangan dalam Ulangan 28. Dalam kitab Mazmur pasal 23, kebajikan, kemurahan. Terjemahan katakan benefits and love, mercy and love. Jadi cinta Tuhan, anugerah Tuhan, promosi Tuhan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Kemanapun kita pergi, Pastor Aldi mau kemana, itu promosi Tuhan. Dia ikut, dia tidak akan lari kemana-mana. Waktu dia buka pintu untuk kita, tidak ada yang bisa menutup. Itu dalam kitab Ulangan pada pasal yang ke-20, dalam kitab Ulangan 28 dan kitab Mazmur pasal 23. Jadi berkat kita lokalisir pada konteks promosi, kuncinya itu kita senangkan saja Tuhan. Ditanya kepada saya, yang ada di hati ini, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan saja. Kalau kita mau hidup, kita melayani menurut skema Tuhan. Kita hidup menyenangkan Tuhan, menurut pola Tuhan. Yang lain-lain itu urusan Tuhan. Yang saya percaya, kalau Tuhan buka pintu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Daud itu diberikan honor. Dia tidak cari, tapi honor, kehormatan itu disematkan kepada Daud. Kunci Daud. Kenapa saya katakan tadi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Wahyu pada pasal yang ketiga, kunci Daud. Kenapa ada kunci Daud? Daud mendapatkan kehormatan ini, kunci Daud. Bukan ulangan maksud saya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 itu. Karena Daud melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melayani, kita berjemaat. Kalau kita menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak usah kasakusuk. Daud, orang yang tidak diperhitungkan. Daud tidak dinominasikan. Bukan orang yang terpelajar. Bukan dari orang keturunan ningrat. Ada orang-orang terpelajar yang dipakai Tuhan. Seperti Musa, sekolah di istana Mesir. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang terpelajar. Ada Rasul Paulus, orang terpelajar yang mempunyai gelar. Tapi ada juga orang-orang yang seperti Daud, yang tidak memiliki background pendidikan yang mumpuni. Tidak mengikuti sekolah ketatanegaraan, sekolah militer. Tapi itu Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi siapapun kita, kalau kita berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan, Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab tidak mungkin keliru. Alkitab tidak mungkin jatuh. Siapapun kita, kalau kita menyenangkan Tuhan, firman-Nya ya dan amin, promosi menjadi bagian kita. Tidak usah kasakusuk seperti Daud. Tidak usah kasakusuk seperti Daud. Jabatan apapun dalam konteks gereja kita. Dalam konteks gereja kita, berjemaat, semua itu punya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kan kata orang bijak,
jikalau orang menutup pintu kita, maka ada beribu-ribu pintu yang bisa dibuka oleh Tuhan. Jadi kunci promosi Tuhan, senangkan hati Tuhan. Kita hamba Tuhan, kita jemaat, senangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Ulangan pasal 28, Mazmur pasal 23, promosi itu akan mengikuti kita. Promosi itu akan datang kepada kita. Tidak dicari. Tidak ada hal-hal yang kasakusuk. Dia akan datang kepada kita. Berkenan kepada kita. Luar biasa, Pastor. Jadi saya katakan bahwa promosi Tuhan itu yang pertama yang adalah bagaimana kita harus mengerti dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi saya percaya malam hari ini tidak kebetulan kita melihat sudah 45 menit. Haleluya. Terima kasih. Tak kerasa kita 45 menit sebelum nanti akan terakhir. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, dimanapun Tuhan kamu saat ini menonton dalam tayangan hari ini, maupun yang akan kembali menonton acara ini, kita belajar hari ini bagaimana orang-orang jauh tahu dipaksakan untuk menjadi orang raja. Daud melewati proses yang luar biasa. Tapi kita melihat Daud menjaga hati. Ketika kita menjaga hati juga, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Apapun, semua tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mau dipromosikan oleh Tuhan. Tidak mungkin saudara di dalam persekutuan saudara tidak mau menjadi seorang pemimpin. Saya percaya semua ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi yang kita mau, apa yang kita dapat benar-benar dari Tuhan. Amin. Benar-benar dari kehendak Tuhan. Benar-benar dari maunya Tuhan. Ketika kita lihat maunya sendiri, akhirnya kita lihat, akhirnya dia roh meninggal dunia. Kenapa? Memaksakan bukan kehendak Tuhan. Tapi kita lihat jauh, kalau kita jauh, bukan ketika kamu yang datang melantik menjadi raja. Walaupun dia secara apapun dia sudah dilantik, tapi ada proses beberapa kali dia sampai pada istana. Saya percaya proses ketika kita berjalan dalam proses, maka promosi Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya, oke. Pastor. Segmen terakhir yang sudah gereja kita tahun depan tinggal beberapa bulan dengan 9 tahun. Apa yang menjadi pesan? Apa yang menjadi kerinduan seorang pendeta sebagai ketua majelis daerah Maluku untuk GPJ kita ke depan? Mazmur 123 ayat pertama mulai. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah saya pertegas apa yang saya katakan dalam kitab Ulangan pasal 28 dan kitab Mazmur pasal 23. Ulangan pasal 28, berkat itu akan datang, promosi itu akan datang. Mazmur 23, promosi itu mengikuti. Mazmur 133, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan. Tuhan perintahkan promosi itu. Tuhan perintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Tuhan perintahkan jadi promosi Tuhan itu bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan.
yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, promosi itu pertama akan datang, berarti tidak dicari. Kedua, promosi itu mengikuti, tidak dicari. Ketiga, promosi itu diperintahkan Tuhan, berarti tidak dicari. Semua tidak dicari, itu akan ada pada kita kalau kita menyenangkan Tuhan. Wow, puji Tuhan. Sekali lagi saya sangat bersyukur. Ya. Suaranya tuh. Halo. Halo. Acara. Pastor Hendra, ya, kita akan undang lagi. Ya. Pastor Hendra akan berdoa. Oke, bisa kedengaran Pastor? Suara baru kedengaran. Tadi beberapa menit tidak bisa didengar. Iya. Oh, ya. Oke. Pastor, sebelum kita akan berdoa, sekali lagi saya pribadi ya dengan kesederhanaan alat yang ada, tapi kita percaya hari ini kita sudah diberkati. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Hendra. Ya, doa kami Tuhan memakai dengan luar biasa, diberkati oleh keluarga yang ada. Sekali lagi kita beri aplaus buat Pastor Hendra. Ya. Puji Tuhan. Dan kita akan tutup acara ini. Boleh Pastor Hendra berdoa buat organisasi kita, buat umat Tuhan maupun bangsa kita, supaya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan terus mengangkat kita sesuai kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula segala kebesaran, keagungan dan kejayaan. Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih. Di akhir dari acara rohani suka-sukamu Tuhan, bersama dengan hambamu, Bapak Pendeta Aldi Masih, kami mendoakan bangsa dan negara kami, negara yang sangat kami cintai, bangsa Indonesia. Amin. Mulai dari pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden dan semua aparatur, Amin. Tingkat yang paling bawah, Tuhan memberkati. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, maupun secara global, Tuhan tolong. Semua ini sebagai peringatan bahwa cuma Engkau tempat kami berharap, tempat kami berteduh. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi yang dihadapi, hikmat-Mu bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mereka melihat mujizat-Mu. Para tenaga medis yang berada di garis depan, jamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Sehingga dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang mulia, mereka boleh melaksanakan tugas itu dengan baik. Terima kasih Tuhan bagi bangsa kami. Kami doakan organisasi gereja kami, gereja bangsa di Indonesia yang kami cintai. Yang pada tahun depan, bulan Maret, akan genap 1 abad atau 100 tahun. Gereja kami, berkatilah pimpinan gereja kami, majelis pusat, ketua umum kami, yang kami hormati, kami kasihi, kami doakan Bapak Pendeta Dr. John W. All, Tuhan berkati dengan hikmat akal budi, sabar tabah dalam memimpin organisasi kami, supaya Tuhan, beliau boleh memimpin organisasi kami, berjalan menurut kehendak dan mau Tuhan. Semua rekan-rekan di majelis pusat diberkati.
semua majelis-majelis daerah, baik mulai dari majelis daerah Sumatera Utara, Nangro, Aceh, Darussalam, sampai daerah Papua Barat. Tuhan memberkati hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, semua dalam anugerah-Mu. Amin. Buat kasih setiamu yang besar dalam masa hidup yang Tuhan anugerahkan. Ajar untuk kami hidup menyenangkan-Mu, hidup berkenan kepadamu, hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kami berkenan kepadamu, hidup melakukan apa yang Engkau mau, kami Tuhan akan melihat mujizat-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Saudara Aldi Masih, sebagai owner suka-sukamu Tuhan. Berkati dia, berkati ini boleh menjadi saluran berkat. Dimanapun berada, Tuhan dipermuliakan. Diberkati keluarganya, istri, anak-anak pelayan. Terima kasih buat acara yang sangat memberkati di malam hari ini. Amin. Sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi, terima kasih buat Pastor Hendra Topal. Sampai jumpa dalam tayangan suka-sukamu. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita ada di ujung acara suka-sukamu Tuhan. Wow, malam hari ini sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Hendra Timpal, Ketua MD Maluku, yang sudah berbagi lewat kebenaran firman Allah. Sekali lagi, dengan ada banyak kekurangan acara ini, tapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, memberkati Bapak Ibu yang ada selalu menonton, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Haleluya. Saya menyapa semua yang ada yang masih setia, ada Ketua MD Bengkulu, Om Gerardus. Ya, kita akan tunggu minggu depan Om Gerardus akan menjadi narasumber. Ada Bapak Pendeta Berti Wotulo, anggota Majelis Daerah Sulawesi Utara. Ada Om Heri Lolain, ya, Ketua Biro Departemen Pengembalaan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang akan menjadi narasumber kita pada hari Minggu. Ada Bapak Pendeta Denny Tololiu, Ketua MD Gorontalo yang ada. Dan teman-teman yang lain yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Malam hari ini Tuhan memberkati yang selalu mendukung acara suka-sukamu Tuhan dengan banyak kekurangan. Tetapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Bisa hari ini saya katakan bahwa acara ini bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi, sampai jumpa besok malam dalam acara suka-sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Dan besok malam ada Pastor Victor Palar dari Minahasa Selatan yang akan menjadi narasumber. Dan hari Minggu kita akan punya tamu kehormatan yang luar biasa, seorang anggota Majelis Pusat yang akan menjadi narasumber kita pada acara Suka-sukamu Tuhan. Haleluya, sampai jumpa besok malam dan renungan besok pagi. Haleluya.